Halo guys, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita, semua dalam keadaan damai sejahtera Tuhan yang melindungi kita, semua dalam keadaan aman, terkendali dengan baik, semua haleluya, puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku, kali ini guys, aku mau bicara tentang sesuatu yang aneh, tetapi ini memang betul terjadi. Orang hilang, tiba-tiba menghilang, disepir, tiba-tiba hilang, tidak tahu kemana, tiba-tiba hilang, dicari-cari, tidak ada. Di mana dia? Hal ini yang saya akan kemukakan tentang suatu mujizat Tuhan yang berlangsung dengan luar biasa dari seseorang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan memberkati guys, ikuti terus tayangan ini, jangan dipindahkan channelnya dulu, coba sabar, dengarkan. Saudara dapat berkat daripada pemberitaan firman Tuhan ini, dan saudara akan merasakan bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Amin, haleluya, puji nama Tuhan. Dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 24 dikatakan, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Puji nama Tuhan. Guys, nama Henokh berarti orang yang dipersembahkan kepada Tuhan, orang yang memiliki dedikasi yang tinggi. Guys, aku punya pengalaman yang saya baru tahu ketika saya mencoba menolak akan panggilan Tuhan, ketika saya menjauhi untuk tidak mau mengikuti panggilan Tuhan. Saya tahu di hari-hari berikutnya ternyata saya pernah dipersembahkan oleh papa saya kepada Tuhan. Ketika seputaran saya umur 4-5 tahun, dikatakan saya kena difteri dan saya meninggal, dan waktu itu papa saya menggendong saya dan mendoakan dengan luar biasa. Dia berdoa minta kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan anak ini hidup kembali, aku akan persembahkan kepada Tuhan. Guys, aku 10 bersaudara, aku nomor 10. Sepertinya seperti perpuluhan yang diberikan kepada Tuhan. Tetapi guys, aku baru sadar bahwa aku orang yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi guys, aku tidak bisa lari kemana-mana. Aku bisnis diberkati Tuhan, tetapi kebahagiaan dan kesejahteraan hati ini baru kutemukan ketika aku sungguh-sungguh hidup menjalani pada panggilan Tuhan. Itu guys, artinya orang yang dipersembahkan kepada Tuhan. Guys, jangan takut akan kata ini, jangan takut akan panggilan Tuhan, sebab panggilan Tuhan ada maksud yang luar biasa. Kalau engkau dipilih Tuhan, kalau engkau dipercaya Tuhan, engkau tidak akan mengerti. Dengan cara yang luar biasa Allah akan expose engkau menjadi terang bagi dunia, sehingga engkau bisa berbicara tentang kebenaran Tuhan dengan segala penunjang-penunjang yang mujizat yang Allah tunjukkan dalam hidupmu, sehingga dunia akan melihat terang itu bersinar dalam hidupmu. Jangan takut guys akan panggilan Tuhan. Banyak orang ditanya, kau mau jadi pendeta? Oh, enggak. Kau mau melayani Tuhan, menyerahkan diri jadi hamba Tuhan? Oh, enggak, saya tidak mau. Saya tidak mau itu. Guys, saya mau katakan, ketika saya sejak tahun 83, saya mengikuti panggilan Tuhan dan saya sekolah di sekolah teologi, saya tidak pernah merasakan ketakutan, saya tidak pernah merasakan hati saya gamang,
Tetapi kesejahteraan, damai sejahtera Tuhan saya temukan justru ketika saya mengikuti panggilan Tuhan. Jadi jangan takut guys akan panggilan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. What happened in my life can be experienced for you guys. To keep high spirit. Thank you once again all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Henok dalam bahasa Ibrani berarti ahalak, yang artinya hidup berjalan dengan Tuhan, walk with God, hidup berjalan dengan Tuhan. Itu artinya Henok, ahalak. Dan guys, kalau engkau melihat, Henok adalah generasi ketujuh sejak daripada Adam, dan Henok hidup di dalam generasi yang lahir dalam kejahatan. Jadi masyarakatnya jahat ketika Henok lahir. Kita ingat akan Kain yang membunuh adiknya. Kain adalah generasi kedua setelah Adam. Dan guys, engkau tahu bahwa orang kesempurnaan hubungan dengan Allah pada saat zaman Adam itu menjadikan orang berumur panjang. Tetapi hubungan mereka menjadi rusak, mereka menjadi jahat di mata Tuhan, sehingga umurnya tidak panjang. Jadi guys, kalau engkau mau umur panjang, engkau menghormati orang tuamu, engkau mengasihi Tuhan, engkau hidup dalam jalan Tuhan, maka kata firman Tuhan, hidupmu berbahagia dan umurmu panjang. Amin. Itu kunci rahasianya. Bagaimana umur panjang? Karena hidup dekat dengan Allah. Guys, saya mau katakan generasi yang ketiga itu juga lebih lagi meluas akan kehidupan kejahatan. Ada satu cerita dari Lamek. Dia panggil kedua istrinya Ada dan Sila. Dia katakan supaya Ada dan Sila, kedua istrinya, untuk mendengar dengan seksama apa yang dikatakan oleh Lamek, suaminya itu. Dia katakan bahwa aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, dan aku membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Hanya sampai bengkak ia membunuh. Guys, itu satu kejahatan pada generasi ketiga. Di dalam Kejadian 4 ayat 23, Lamek telah membunuh hanya karena bengkak dan dilukai. Ngeri sekali guys, bahwa mereka kehidupan hatinya jahat, hatinya mudah tersinggung, hatinya tidak sabar, dia mudah ringan tangan, dia mudah untuk melukai, bahkan dia membunuh orang dengan rasa tidak bersalah. Ia ceritakan kepada istrinya bahwa ia telah membunuh orang hanya karena melukai dan memukul Lamek sampai bengkak. Set memperanakkan Enos, di mana orang mulai memanggil nama Tuhan. Guys, lihat keadaan Enos, di mana Enos orang mulai memanggil nama Tuhan. Dikatakan pada generasi Enos, di mana orang mulai memanggil nama Tuhan. Hal ini sangat berarti guys bagi Tuhan. Orang yang memanggil nama Tuhan, ini sangat-sangat berarti di mata Tuhan. Guys, jangan lupa engkau memanggil nama Tuhan. Di dalam kesukaran, di dalam setiap pergumulan hidupmu yang mentok, yang stuck, engkau tidak tahu mau melakukan apa, panggil nama Tuhan. Panggil nama Tuhan Yesus, sebab Dia senang untuk dipanggil. Dia menyukai umatnya yang memanggil dan berseru-seru namanya. Artinya di sini bahwa generasi Enos mulai memanggil nama Tuhan. Sebelumnya berarti mereka tidak memanggil nama Tuhan. Mereka mulai melupakan Tuhan. Ini penting sekali, kita jangan sampai melupakan Tuhan, tetapi terus memanggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus dalam kesakitan, dalam perkara apapun. Panggil nama Yesus. Karena Tuhan senang untuk menolong kita. Namanya disebut Immanuel. Karena Dia senang, Dia beserta dengan kita, Dia mau menolong kita. Amin guys. Puji nama Tuhan. Guys, dalam kitab Kejadian 5 ayat 21 di situ dikatakan setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Pertanyaannya, mengapa ditulis di situ setelah hidup 65 tahun? Ada apa dengan kalimat setelah 65 tahun memperanakkan Metusalah? Guys, kata setelah ini
Guys, pada usia seputaran 65 tahun, di mana Henokh beriman dan bergaul kepada Tuhan, ketika dia melihat generasinya yang jahat, dia berdoa, dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberi keturunan yang takut dan menghormati Allah. Lahirlah Metusalah. Kita lihat dalam Alkitab dikatakan umur yang terpanjang di dunia ini adalah Metusalah. Umurnya 969. Ini orang tertua di dunia, dan sampai sekarang sudah tidak ada lagi. 969. Ada orang yang umurnya 130, ada orang yang umurnya 120 tahun masuk Guinness Book of Record, tetapi Metusalah 969 tahun. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan berkenan. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan memberkati. Karena apa? Metusalah adalah orang yang mencintai dan menghormati Tuhan. Kalau kita runtut Metusalah, di situ akan lihat keturunannya, di bawah-bawahnya lahirlah Yesus. Guys, saya mau ceritakan, setelah 65 tahun, berarti ketika usia itu merencanakan dengan sungguh-sungguh untuk sebuah keturunan yang takut akan Allah. Dan Henokh berdoa kepada Tuhan, dia menggumuli untuk keturunannya. Guys, hal ini kita harus tahu bagaimana Henokh dengan keturunan saja ia siapkan yang sebaik-baiknya. Ia doakan, ia gumulkan. Saya sangat sedih guys, ketika saya melihat ada orang yang mempunyai anak tetapi tidak merawatnya dengan sungguh-sungguh. Bahkan saya boleh katakan asal saja punya anak, dia tidak memikirkan bagaimana dia membimbingnya, menasehatinya. Dia hanya memikirkan disekolahkan yang terbaik, sekolah-sekolah terkenal. Tetapi dia tidak pernah memikirkan bahwa anaknya harus nantinya berguna bagi generasi yang akan datang, untuk menunjukkan bahwa anaknya menghormati dan takut akan Tuhan. Oleh sebab itu guys, saya lihat banyak orang yang disekolahkan luar negeri, tetapi pulang kembali ke Indonesia dia tidak dapat berbuat apa-apa. Karena apa? Bekalnya hanya sekolah di luar negeri. Seolah-olah dia akan, kalau sekolah negeri wawasannya terbuka, dia dapat mengerti cara berpikir orang-orang barat. Tetapi saya mau katakan, Henokh, dia berdoa memikirkan keturunannya yang takut dan menghormati Tuhan. Oleh sebab itu guys, jangan coba-coba bikin anak, jangan asal-asal bikin anak. Pikirkan bagaimana anakmu itu menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan. Henokh, dia selama 65 tahun dia lakukan untuk memberikan keturunan yang takut akan Tuhan. If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. Dikatakan dalam firman Tuhan di sana, setelah 65 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Selama 300 tahun lagi. Kata lagi di situ, saat itu menunjukkan bahwa fokusnya sekarang kepada Tuhan. Kalau sebelum 65 tahun fokusnya kepada keturunannya, setelah 65 tahun dia fokusnya, dia persembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia hidup tetap bergaul dengan Tuhan, tetap bergaul dengan Tuhan. Dia serahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Guys, banyak orang berkata 65 tahun adalah usia dah pensiun. Dan kalau kita lihat Henokh 300 tahun lagi dia bekerja, dia hidup di dalam Tuhan 300 tahun lagi, karena jumlah umurnya 365 tahun, berarti 300 tahun kurang lebih 500% lagi untuk melayani Tuhan. Hal ini saya mendapat kekuatan yang luar biasa guys, karena saya berumur 60 tahun lebih sekarang, dan saya mendapat rema dari firman Tuhan ini bahwa Henokh memulai pelayanannya lebih lagi
setelah dia berumur 65 tahun. Guys, saya mau katakan, Tuhan, aku mau hidup 300 tahun lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kalau hari ini aku umurku 60 tahun lebih, berarti masih banyak waktu, peluang untuk aku hidup bekerja bagi Tuhan. Amin guys, aku rasa kalian harus punya hati seperti Henokh. Ketika dia sudah umur 65 tahun, kalau dikatakan masa pensiun, justru hidupnya tidak lalu ngelokro, sempoyongan, leda-lede, wis tuwa ora kanggo gawe. Tidak, saudaraku. Henokh tidak. Justru setelah 65 tahun dikatakan 300 tahun lagi dia melayani Tuhan dengan luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita jangan membuat alasan. Jangan buat alasan. Katakan, saya ini sudah tua, saya jaga anak, saya jaga cucu. Saudaraku, cucu itu anak yang jaga, bukan saudara. Saudara jangan katakan, saya sudah tua, saya tidak bisa apa-apa. Saudara, saya katakan, engkau masih mampu. Tapi ini 65 tahun guys. Artinya masih ada sesuatu kekuatan yang Tuhan berikan bagi Henokh. Karena Henokh takut akan Tuhan, hidupnya sehat walafiat, kekuatannya luar biasa, dia masih bisa hidup 300 tahun lagi melayani Tuhan. Jadi jangan ada alasan guys. Jangan kita beralasan bahwa kita sudah tidak ada. Saya mau mendelegasikan pelayanan. Guys, bukan ada kata delegasi. Engkau harus melayani, engkau harus punya murid, tetapi engkau jangan menjadikan murid lalu engkau tidak melayani. Engkau hanya seperti pakai remote control, lalu engkau hanya mengkontrol orang-orang. Tidak, pelayanan bukan pakai remote control. Bukan. Pelayanan harus engkau tekuni, engkau doakan, engkau terus pantau dengan sungguh-sungguh, bahkan engkau terjun langsung dalam pelayanan. Tidak ada kata remote control. Betul? Ini guys, ya saya mau katakan, kita jangan banyak alasan. Ketika kita mengatakan kita sudah umur 65 tahun, saya mau tanya, sebelum 65 tahun, engkau melayani apa? Haleluya. Kembali lagi dalam Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ia tidak ada lagi. Siapa yang mencari? Berarti anak-anaknya. Siapa yang mencari? Generasinya. Mereka mencari di mana Henokh? Karena tidak ditemukan. Dan dikatakan ia diangkat oleh Allah. Hal ini diperjelas lagi dalam kitab Ibrani 11 ayat 5. Ayat ini memperjelas keadaan Henokh. Karena iman, Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Siapa yang bersaksi? Roh Kudus. Siapa yang menjelaskan kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah? Roh Kudus. Roh Kudus bicara di dalam roh Henokh bahwa ia berkenan kepada Allah. Roh Kudus bicara secara pribadi kepada Henokh akan apa yang akan terjadi. Guys, Henokh tidak mempunyai pengetahuan iman akan orang yang diangkat Tuhan. Di dalam zamannya tidak ada. Setelah Henokh ada yang diangkat. Musa, Elia, Yesus diangkat oleh Bapa di surga. Tetapi Henokh tidak. Henokh tidak tahu apa itu diangkat Tuhan. Dikatakan Roh Kudus bersaksi bahwa ia berkenan kepada Allah. Makanya ayat Ibrani 11 ayat 5 ini, mengapa dijelaskan di sana bahwa ketika Henokh hilang dan Henokh diangkat oleh Tuhan, dihubungkan bahwa sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian. Berarti waktu dia mendengar kesaksian dari Roh Kudus, karena firman Tuhan katakan Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita, dan kita tahu bahwa kita ini anak Allah, sehingga kita berani menyebut ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi. Roh Kudus akan bicara kepada orang-orang yang dicintainya. Roh Kudus akan bicara kepada orang-orang yang diurapinya. Dia bicara, dan tidak semua orang bisa mendengar seperti ini. Roh Kudus bicara secara pribadi. Dikatakannya sebelum terangkat, Roh Kudus bersaksi kepada Henokh, dan Henokh tahu bahwa dia akan diangkat Tuhan. Oleh sebab itu,
pasti dia bicara dengan anaknya. Pasti dia bicara dengan orang-orang di sekitar yang dicintainya. Dan benar guys, dikatakan Henokh tidak ditemukan sebab sudah diangkat oleh Tuhan. Dia sudah bicara guys, karena Roh Kudus sudah mendahului, meyakinkan dalam dirinya bahwa ia berkenan kepada Allah. Puji nama Tuhan. Satu kekuatan yang besar jika Tuhan bicara di dalam hidupmu bahwa engkau berkenan kepada Allah, sehingga engkau bisa menegakkan kepalamu terhadap persoalan-persoalan yang engkau hadapi. Karena engkau berkenan kepada Allah, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu goyah. Karena engkau berkenan kepada Allah, matamu akan memandang kepada kebesaran Tuhan, sehingga hatimu akan mengerti bahwa engkau lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Watch good my YouTube video from your friend. Of course, you guys might be following me already on my channel Thing of Soul. Stay tuned for the end of this video. Thank you so much guys for watching this video. I appreciate you guys support, and until next time, peace. Guys, dilanjutkan dalam Ibrani 11 ayat 6, dikatakan di sana, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Garis bawahi saudaraku, tanpa iman. Orang mau berkenan harus dengan iman, percaya Yesus. Amin. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Guys, mengapa kita mencari Allah? Apakah Allah hilang? Perlu dicari? Mengapa mencari Allah? Yang dicari ini hubungannya guys. Yang dicari itu hubungan intim dengan Tuhan. Yang dicari adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan di dalam doa. Itu yang dicari. Yang dicari, kita mencari hadirat Tuhan, mencari kehadiran Tuhan. Itu yang dicari guys. Guys, orang yang sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya beriman saja guys. Jangan kau katakan aku beriman, percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, pencipta kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan seterusnya. Itu ada di dalam pengakuan iman rasuli. Orang percaya iman, amin, dia katakan berkenan. Tetapi selanjutnya orang yang beriman harus sungguh-sungguh mencari. Kata sungguh-sungguh itu berarti engkau harus all out. Engkau harus all the time. Engkau rasakan, engkau harus mencari terus kehadiran Tuhan di dalam kehidupanmu. Baik engkau berjalan, baik engkau duduk, baik engkau tidur, engkau terus hatimu terpaut kepada Tuhan. Rohmu terus berbicara kepada Allah, mencari dengan sungguh-sungguh akan hadirat Tuhan. Guys, Henokh, dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mencari, tadi saya katakan waktu dia 65 tahun dia mencari Tuhan sehingga dia mendapatkan keturunan Metusalah, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan. Bahkan dikatakan umurnya 969 tahun. Luar biasa guys. 969 tahun. Haleluya. Guys, saya mau katakan, Henokh ini dia bedanya, dia responsif, dia memberi respon. Artinya beriman tapi juga punya responsif dalam hidupnya. Responsif itu artinya saudaraku yang mau mendengar. Responsif itu mau mendengar. Ketika seseorang beriman, bukan hanya iman yang pasif, tetapi iman yang responsif, iman yang mencari sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Mencari sungguh-sungguh guys. Bukannya beriman, Tuhan aku sudah beriman, aku sudah beriman. Tidak guys, tidak seperti itu. Engkau harus responsif. Responsif, mencari dan mau mendengar Tuhan. Pertanyaannya guys, kalau engkau mengatakan
Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, orang yang berjalan dengan Tuhan, dia tidak mendahului Tuhan. Mengerti? Dia mencari, dia mau mendengar, dia responsif apa yang Tuhan kehendaki. Jadi dia tidak mendahului Tuhan. Dia tidak memegahkan diri. Dia tidak mengatakan, aku mampu. Saya percaya saudara mampu. Saya percaya saudara bisa. Tetapi orang yang responsif itu tidak memegahkan diri. Karena dikatakan orang yang tahan uji bukan orang yang dipuji manusia. Tetapi orang yang dipuji Tuhan. Itu orang yang tahan uji. Banyak orang dipuji, waduh luar biasa kamu, waduh dan sebagainya. Dia orang yang tidak tahan uji. Tetapi orang yang dipuji Tuhan, itu orang yang tahan uji. Orang yang dipuji Tuhan pasti responsif, mau mendengarkan suara Tuhan. Bahkan dia tidak mengikuti pikirannya sendiri, dia tidak mengikuti kehendaknya dirinya sendiri, dia tidak mengikuti arus yang ada, cara-cara kerja orang dunia. Dia jangan ikuti bagaimana pola-pola orang dunia menyelesaikan masalah. Jangan kau mengikuti, engkau tanya dulu kepada Tuhan. Sebab orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia mendapat upah. Amin. Henok mendapat upah. Henok imannya mendapat upah. Dia diangkat Tuhan. Itu sesuatu yang amazing, sesuatu yang luar biasa. Dia diangkat Tuhan. Dia tidak ditemukan sebab diangkat Tuhan. Guys, upah yang Tuhan beri tidak bisa engkau pikirkan. Sebab kasih Tuhan tidak terukur panjang dan lebarnya. Kasih Tuhan tidak terukur dalamnya. Kasih Tuhan tidak terukur tingginya. Luar biasa. Upah Tuhan itu tidak sesuai dengan imanmu sebenarnya. Sebenarnya guys, upah yang diberikan Tuhan itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu guys, ketika orang itu sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia akan mendapat upah. Guys, saya mau tunjukkan bagaimana orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tetapi kita akan lihat dulu bagaimana Henok hidup di dalam generasinya. Dia memberikan firman tentang Tuhan kepada generasinya. Dia memberikan pesan firman Tuhan terhadap generasinya. Bahkan firman ini dikatakan nubuat daripada Henok berbicara kepada kedatangan Kristus nantinya. Beribu-ribu tahun dikatakan Henok berbicara tentang kedatangan Kristus. Di dalam Wahyu, di dalam kitab Yuda 1 ayat 14 dan 15 dikatakan demikian. Juga tentang mereka, Henok keturunan ketujuh dari Adam telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini kedatangan Tuhan guys. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, Tuhan percayakan apa yang menjadi agenda Tuhan terhadap diri manusia. Luar biasa kan guys. Bukan agenda pemerintah, bukan agenda orang hebat. Agenda Tuhan dipercayakan kepada Henok untuk Henok tahu. Dikatakan sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Guys, kalau kita lihat di sini guys, inilah wahyu yang diberikan Tuhan dalam hidup Henok. Saya selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan bukakan rahasia firman-Mu. Bukakan bagi hamba-Mu rahasia firman-Mu. Supaya hamba-Mu, supaya aku ini Tuhan, aku dapat berguna bagi Tuhan pada generasiku. Karena suatu hari saya akan meninggal, suatu hari saya akan hilang di dunia ini, suatu hari lagi saya tidak akan di dunia ini. Tetapi saya ingin memberikan firman Tuhan pada generasi saya, untuk hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya ingin menggambarkan bagaimana engkau bisa mengerti hubunganmu dengan Tuhan
dalam keadaan engkau harus terus mencari Tuhan. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Saya ingin gambarkan keadaanmu jika seperti ini. Begini guys, suppose you are totally paralyzed and can't do anything yourself, but talk, just talk. Hanya bisa bicara. Engkau seperti orang lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa bicara. And suppose strong and reliable friend promise to live with you and do whatever you needed more. Luar biasa. Bahwa Tuhan itu seperti itu. Tiba-tiba ada orang yang mau menolongmu dalam hidupmu apa yang kau butuhkan. Sementara keadaanmu totally paralyzed, engkau keadaanmu lumpuh, tidak dapat berbuat apa-apa. Just talk, hanya bisa bicara. Lalu datang orang yang teman yang kuat, orang yang mau menjadi berjanji, mau menjadi temanmu untuk hidup bersama kamu dan menolong kamu. Itulah Yesus. Mengerti guys? Jadi kadang banyak orang baru mencari Tuhan sungguh-sungguh ketika dia sudah menjadi totally paralyzed. Dia sudah tidak bisa apa-apa. Tuhan tidak menunggu engkau baru jatuh. Tuhan tidak menunggu engkau hancur. Tetapi kalau engkau sementara kuat, engkau terus mencari Tuhan, itu yang Tuhan berkenan. Sementara engkau menggunakan akalmu yang masih sehat, kekuatanmu masih strong, tetapi engkau mencari Tuhan, itu yang Tuhan mau. Bukan menunggu ketika engkau sudah totally paralyzed, tetapi Tuhan ingin engkau yang kuat, yang strong, saudaraku. Amin. Tuhan memberkati guys. Ini penting sekali guys. Natur spiritualitas itu kerinduan untuk dekat Allah. Benarnya kerohanian yang alami itu orang ingin dekat dengan Tuhan. Tetapi generasi ini sudah rusak guys. Saya ingin menunjukkan guys, apa yang dikatakan Paulus, bahwa dia ingin menunjukkan dirinya sebagai pelayan Allah. Dia ingin menunjukkan, ini kata menunjukkan dirinya sebagai pelayan Allah pada generasinya. Dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 10, tetapi saya akan bacakan ayat 4-nya saja. Nanti engkau bisa baca sampai ayat 10. Dikatakan dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, dalam kesesakan dan kesukaran. Dalam menahan dengan penuh kesabaran. Itu iman guys. Iman yang ketika menghadapi kesulitan, Paulus ingin tetap menunjukkan dirinya sebagai pelayan Allah, sebagai orang yang berkenan kepada Allah, sebagai orang yang bergantung penuh pada Allah. Di situ dikatakan dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Jadi waktu dalam penderitaan, Paulus tetap menahan dengan penuh kesabaran. Amin guys. Apa yang kau alami guys? Ketika kesukaran, kesesakan yang datang dalam hidupmu, sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, dikatakan menahan dengan penuh kesabaran. Amin guys. Guys, kita kembali lagi pada Yudas 1 ayat 16, apa yang dibicarakan Henokh pada masa hidupnya. Dikatakan di situ mereka itu orang-orang yang menggerutu. Jadi dia mengatakan pada generasinya adalah orang-orang yang menggerutu, orang-orang yang mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Ini sudah terjadi pada generasi ke-7 zaman Adam. Guys, keadaan situasi generasinya, pada situasinya bahwa mereka ini orang-orang yang suka menggerutu. Tuhan tidak senang dengan orang yang menggerutu. Pada tempo yang lalu saya berkhotbah tentang mengeluh. Ini menggerutu. Mulutnya komat kamit, saudaraku. Komat kamitnya itu jengkel, saudaraku. Menggerutu. Kalau tidak dia selalu banyak orang suka
gitu. Nggak enak saudaraku didengar sesama manusia, dengar orang yang suka begitu, nggak itu, nggak enak saudaraku, gitu, nggak enak saudaraku. Itu suka menggerutu. Zaman itu menggerutu dan suka mengeluh tentang nasib mereka. Rupanya pada generasi ke-7 mereka sudah mengeluh, sementara hidupnya dalam keadaan pemeliharaan Tuhan saja mereka mengeluh dan menggerutu tentang nasib mereka, dan mereka hidup menuruti hawa nafsunya. Ini bukti bahwa orang tidak hidup dekat dengan Tuhan. Orang yang menuruti hawa nafsunya, dikatakan di sana mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Wow, apa ini yang bukan-bukan? Perkataan yang sebenarnya tidak masuk akal, perkataan-perkataan yang tidak membangkitkan iman, perkataan-perkataan seloroh-seloroh yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak lucu, garing, jayus, saudaraku, tidak lucu, saudaraku, kering, mau lucu tapi tidak lucu, saudaraku. Guys, dikatakan di situ mereka menjilat orang untuk mencari keuntungan. Wow, guys, banyak di antara generasi ini juga ada, guys, begitu banyak orang yang suka berkata yang bukan-bukan. Mereka mengeluh nasib mereka, mereka menjilat orang-orang kaya, mereka menjilat orang-orang hebat, supaya apa? Mendapat keuntungan. Waduh, kalian tuh hebat, kalian tuh ganteng, kalian tuh cantik, wah kalian seger loh, waduh kalian nih pakai apa, wah sebagainya, saudaraku. Memuji-muji orang dengan luar biasa. Banyak orang mengatakan ketika perempuan dikatakan, waduh kelihatan cantik, kau kelihatan muda, kelihatan kurus. Wah, wanita senang dibilang kurus, saudaraku. Betul, guys. Wanita, aduh kamu kurus loh sekarang. Wah, senang sekali dibilang kurus. Tapi coba kamu, lu kok sekarang gak gemuk, pasti mukanya langsung marah. Tapi kalau dibilang, waduh, kamu senang kayak kurus, oh iya, masa sih? Ya gitu, saudaraku. Pasti senang. Tetapi dalam generasi ini banyak orang yang hanya menjilat-jilat orang untuk mendapat keuntungan. Dia memuji-muji yang sebenarnya, aduh, tidak enak didengar, saudaraku. Hanya memuji-muji yang sebetulnya tanpa dasar, saudaraku. Guys, kembali lagi, guys. Henok hidup memperkenankan Tuhan. Henok hidup bergaul dengan Tuhan. Dan umur 65 tahun, Henok hidup lagi dengan Tuhan selama 300 tahun. Dia melayani pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Dia memberikan nubuatan wahyu bagi bangsanya, bagi generasinya. Dia memberitakan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik yang dilakukan oleh sebangsanya. Guys, ingat Yesaya mengatakan, Tuhan, aku tinggal di bangsa yang najis bibir. Tetapi Henok tinggal di bangsa yang menggerutu, yang suka berkata bukan-bukan, yang suka menjilat orang untuk mencari keuntungan. Henok hidup dalam dunia itu, tetapi Henok dipakai Tuhan untuk menunjukkan kesalahan dan dosa bagi generasinya. Guys, kita harus demikian. Engkau harus belajar untuk bicara kebenaran. Engkau harus bicara kepada orang yang hidup dalam dosa. Engkau harus tegur, engkau harus berani. Pada generasi ini, engkau harus katakan ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Karena sebagai anak Tuhan, engkau harus bicara dengan jujur. Karena itu adalah integritasmu sebagai anak Tuhan. Tuhan memberkati, guys. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat bagimu. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Shalom. Bye. God bless.